Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast perdana Dasi Pejabat, dakwah santai dan inspiratif penyuluh untuk jadikan masyarakat bermartabat. Podcast ini hadir untuk menemani waktu santai Anda dengan obrolan ringan tapi penuh makna. Kita akan berbagi inspirasi, cerita, dan pesan-pesan kebaikan yang bisa jadi bekal untuk hidup lebih bermartabat. Jadi siapapun Anda, mau lagi di jalan, di kantor, atau sekedar rebahan di rumah, menikmati segelas kopi, yuk bergabung bersama kami. Karena di sini kita akan ngobrol santai, tapi tetap menginspirasi. Sahabat penyuluh agama itu apa? Apa bedanya sih dengan Ustadz? Mubalik, dan apa gunanya bagi masyarakat? Untuk membahas topik yang sangat penting ini, saya Nurdin dengan sangat hormat dan bangga ingin mengundang seorang narasumber yang tidak asing lagi di dunia penyuluh agama, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membimbing umat, seorang penyuluh agama yang aktif dalam pendampingan keluarga sakinah. Beliau adalah Bapak Mas Rizal SAG MH. Beliau ini Ketua 3 Pengurus Pusat IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, dan Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast perdana Dasi Pejabat nih Pak Mas Rizal, senang sekali kami bisa mengundang Bapak dan Bapak bisa hadir. Ya, ini luar biasa nih. Kalau boleh, ya kalau boleh panggil Bang Mas aja gimana? Boleh. Bang Mas ya? Bang Mas ya. Iya. Mas Bang juga boleh, ya. Apa-apa. Karena udah biasa kan, jadi panggil Bapak kayak kesan lebih formal. Betul. Jadi begini Bang Mas, mungkin bagi sebagian pendengar kita, istilah penyuluh agama ini terdengar akrab mungkin, tapi masih ada juga jadi melihatnya sebagai sesuatu yang masih abstrak. Ya. Sebelum kita menyalami lebih dalam, mungkin bisa kita mulai dari yang dasar-dasar dulu lah Pak Mas. Kira-kira kalau harus mendefinisikan untuk orang awam, apa sih penyuluh agama itu sebenarnya? Baik. Apakah seperti guru ngaji? Iya. Atau yang lainnya begitu? Wah, gimana Pak Mas? Tukang suluh ya, suluh ikan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini dikenalkan sebagai seorang penyuluh agama ya. Tentunya kita harus paham sebetulnya penyuluh agama itu apa sih? Setiap hari kita mengatakan penyuluh agama, sementara mungkin banyak masyarakat yang belum begitu mengerti penyuluh agama itu apa. Bahkan ada juga yang sebagian kita ini masih juga tidak begitu paham kira-kira penyuluh agama itu apa. Betul. Nah, tentu kita tarik dulu nih fakta sejarahnya. Lalu di tengah-tengah masyarakat kita, sebelum zaman kemerdekaan, zaman penjajahan sampai pada zaman kemerdekaan, itu bahwa peran pembimbing umat di tengah-tengah masyarakat dalam persoalan kehidupan keagamaan itu sudah sejak lama itu diemban oleh tokoh-tokoh agama. Iya. Para buya, ya, kalau di Sumatera dikenal dengan istilah buya, para kiai, kalau di Jawa dikenal dengan istilah kiai. Kemudian para ustadz ya, ada kalau di Sumatera Barat ada orang Syiah istilahnya ya. Orang Syiah. Ada orang Syiah. Bukan orang Syiah. Orang Sumatera, malah Sumatera Barat tidak mengatakan orang berilmu, berulama itu orang ustadz, tidak, tapi orang Syiah. Penghormatan. Kenapa? Ada latar belakang sejarahnya tersendiri. Kemudian pada zaman kemerdekaan ada istilahnya GAH. Istilah GAH itu singkatan dari guru agama honorer. Oh, guru. Guru agama honorer yang diangkat oleh Kementerian Jawatan Penerangan Agama ketika itu untuk melakukan tugas-tugas pembinaan di tengah-tengah masyarakat di bidang keagamaan. Kemudian penggunaan istilah penyuluh agama itu sendiri itu baru ada semenjak tahun 1985.
85. Ya, 85 pada KMA nomor 79 tahun 1985. Jadi Kementerian Agama mulai memperkenalkan istilah penyuluh agama. Diambil dari kata-kata suluh. Jadi kalau penyuluh adalah orang yang melakukan penyuluhan. Artinya suluh itu penerangan, memberikan penerangan, memberikan pendidikan di tengah-tengah masyarakat dari bahasa agama. Jadi itu disebut dengan penyuluh agama. Istilah itu muncul tahun 1985. 85. Iya, iya. Nah, berkembang kemudian istilah penyuluh agama itu diakui sebagai sebuah profesi di tengah-tengah masyarakat yang di bawah naungan Kementerian Agama itu ada semenjak lahirnya undang-undang tentang profesi penyuluh, yaitu pada tahun 1994. Jadi 94 itu sudah profesi Ya, profesi sudah menjadi penyuluh. profesi penyuluh, Mas ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994, 16 tahun 1994. Nah, disinilah penyuluh itu, istilah penyuluh agama itu mulai begitu dikenal ya di tengah-tengah masyarakat, karena dia merupakan orang-orang yang diangkat oleh Kementerian Agama untuk membantu pemerintah dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan serta pembangunan melalui bahasa agama. Ini adalah merupakan salah satu tugas pokok daripada penyuluh agama itu sendiri. Jadi menarik sekali nih Bang Mas ya. Iya. Bahwa memang kalau dari paparan tadi yang disampaikan tadi, cakupannya penyuluh agama ini luas sepertinya. Iya, Ya. sangat luar biasa. Jadi ini jadi penasaran nih, mungkin pendengar kita juga penasaran. Kalau begitu, apa sih sebenarnya tanggung jawab? Tadi disampaikan tugas-tugas tadi, tugas-tugas pokok. Tugas-tugas pokok penyuluh yang wajib dilaksanakan oleh seorang penyuluh, atau semacam job description-nya lah, yang mungkin masyarakat kita mungkin belum begitu paham mengenai ini. Nah, sebagai penyuluh, seperti yang disampaikan tadi, bahwa tugas pokoknya adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan serta pembangunan ya melalui bahasa agama. Penyuluh ini sangat berfungsi strategis di tengah-tengah masyarakat. Ada tidak-tidaknya ada 4 fungsi yang harus kita pahami itu. Fungsi ini maknanya pekerjaan mereka itu, ya artinya fungsinya ini mereka berfungsi di tengah-tengah masyarakat sebagai apa itu. Sehingga disitulah nanti kita bisa mencerna kalau fungsinya A berarti kerjanya ini saja yang bisa dikerjakan ya, berdasarkan fungsi itu. Nah, pertama fungsinya informatif. Bahwa penyuluh agama itu harus bisa memberikan informasi-informasi yang jelas, baik tentang keagamaan dan pembangunan yang kita bahasakan dalam bahasa agama, agar masyarakat itu mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Jadi banyak informasi-informasi ini terkadang berkembang di tengah-tengah masyarakat, itu kan simpang siur. Maka semana kita informasi-informasi tentang pembangunan dan keagamaan yang ada itu tak bisa begitu saja sampai ke tengah-tengah masyarakat, karena mungkin banyak keterbatasan, bisa keterbatasan teknologi, keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga penyuluhlah perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut, sehingga masyarakat yang mendapatkan informasi tidak salah paham, tidak salah pengertian, dan proses pembangunan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena informasinya sama jadi ya tak nyambung. Selain fungsi penerangan ini, ya, kemudian ada fungsi selain fungsi penerangan, ada fungsi edukatif. Dimana pendidikan, kita pendidikan, memberikan edukasi ke tengah-tengah masyarakat. Edukasi itu kan, pendidikan kan tidak hanya masalah formal, ada pendidikan yang non formal, dan tidak semua masyarakat kita bisa mendapatkan pendidikan secara formal. Nah, masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan non formal inilah adalah merupakan salah satu sasaran kita agar bisa kita melakukan proses pendidikannya. Kalau mereka mungkin yang mendapatkan yang formal, bisa di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah ya, dapatkan pendidikan formal, pengetahuan tentang iman, Islam, segala macam bisa dapatkan di situ. Terus bagi mereka yang tidak dapatkan pendidikan yang formal, di mana mereka dapatkan? Tentu mereka dapatkan di masjid, musola, di langgar, di surau-surau, di tempat-tempat mereka berkumpul, biasa berkegiatan, beraktivitas. Nah, mereka kan tidak dapatkan edukasi, mereka tidak dapatkan edukasi tentang persoalan-persoalan keagamaan secara langsung. Maka inilah tugas kita, fungsi kita sebagai penyuluh.
sasaran-sasaran kita bisa di sini. Nah, di situ kita bisa lihat peluang kita untuk melakukan proses penyuluhan. Itu yang kedua. Berarti pendidikan ini hanya untuk anak yang tidak sekolah atau lebih luas masyarakat yang lain misalnya, apakah termasuk tugas penyuluh juga, misalnya majelis taklim di masjid, sosial dan sebagainya? Ya, sasaran penyuluh itu berdasarkan KMA nomor 11 tahun 2025 yang baru, bahwa sasaran kita ini dari usia 5 tahun sampai 50 tahun. 50 tahun. Usia 5 tahun sampai 50 tahun. Ini baik. Kemudian yang ketiga, itu ada fungsi konsultatif, di mana kita melakukan layanan konsultasi, konseling kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pemahaman dan pengetahuan secara langsung kepada kita, mandiri kepada kita, butuh bantuan daripada kita, baik itu bantuan dalam bentuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Maka mereka mungkin terbentur dalam kehidupan mereka dalam satu hal misalnya, mereka bisa konsultasikan ke kita sendiri. Berarti persoalannya itu apakah khusus permasalahan agama, rumah tangga, atau segala macam persoalan bisa termasuk dari fungsi penyuluhnya, Bang Mas? Iya. Fungsi konsultatif itu bisa apa saja yang jadi problem dalam kehidupan rumah tangga mereka. Misalnya persoalan perkawinan, hubungan suami dan istri. Mungkin persoalan bagaimana edukasi pendidikan terhadap anak. Kemudian mungkin saja persoalan yang muncul adalah di rumah tangga itu disebabkan persoalan ekonomi, Jadi banyak hal Mungkin saja persoalan yang muncul di tengah masyarakat itu adalah persoalan bagaimana membangun relasi dengan orang lain, Jadi banyak hal yang bisa dikonsultasikan dengan penyuluh agama itu. Tentunya pendekatan kita adalah pendekatan melalui agama. Meskipun dia pendekatan nanti ada sosial tapi juga agama, kemudian ada individu juga agama, bisa dikonsultasikan. Jadi semua lini kehidupan kita bisa dikonsultasikan melalui melalui pembahasan di bidang keagamaan. Kemudian yang keempat ada fungsi advokatif. Fungsi advokatif itu maksudnya adalah bagaimana kita menjalani fungsi untuk memberikan perlindungan kepada warga kita, masyarakat kita, jamaah kita. Apa saja bentuk perlindungan itu? Perlindungan terhadap kebebasan beribadah. Jangan sampai ada warga kita yang beribadahnya tidak bebas di tengah-tengah masyarakat. Perlindungan terhadap tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga misalnya, kan mereka butuh perlindungan. Mungkin ada perlindungan juga dalam bentuk perlindungan terhadap anak, jadi banyak yang bisa kita lakukan proses advokasinya. Berarti memang bisa melakukan itu kita. Berarti Bang Mas, memang tugas yang mulia dan kompleks sepertinya nih, hampir cakupannya luas. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan penyuluh ini bukan hanya untuk individu, tapi juga punya dampak yang lebih besar, Bang Mas, untuk kemaslahatan bersama. Lalu Bang Mas, sebenarnya peran strategis penyuluh agama ini dalam membantu pemerintah di satu sisi dan tentunya masyarakat di sisi lain, khususnya bidang keagamaan dan sosial. Apakah ada program-program kolaborasi itu? Baik, terbuka sebanyak peluang kepada penyuluh itu untuk melakukan bimbingan terhadap masyarakat melalui begitu banyak kolaborasi dengan berbagai lembaga, kementerian dan lembaga. Misal nih, masalah stunting, stunting. Dan stunting ini kan bukan hanya persoalan gizi. Stunting itu bukan hanya persoalan gizi, tapi stunting itu juga ada persoalannya pada spirit dan semangat dalam berjuang untuk kehidupan, memperbaiki keturunan misalnya.
spirit bagaimana kita mencari nafkah halalan thayyiban. Karena termasuk di situ bagaimana kita memberikan asupan gizi kepada anak-anak kita tidak hanya baik tapi juga harus halal misalnya. Jadi kan ada semangat itu. Kemudian bahwa himbauan kepada kita semua muslim bahwa kita dilarang meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah, ya kan gitu. Harus keturunan yang kuat dan sehat. Dan kemudian itu salah satu contoh. Kemudian mungkin kita bisa kolaborasi dengan narkoba misalnya, BNN. BNN. Ya, BNN. Di BNN itu kita kan juga bisa melakukan proses edukasi ke tengah masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat bahaya narkoba, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa narkoba ini akan menyebabkan beberapa banyak hal di tengah-tengah masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan kriminalitas, kenakalan remaja. Ini kan begitu luas ya yang cakupan yang bisa kita kerjakan nih. Itu baru dua sisi ya. Kalau ke lapas rumah sakit jiwa gimana? Ya, keluar ke lapas dan ke rumah sakit jiwanya. Kita ke lapas itu kan jelas di situ sasaran kita. Ini mohon maaf nih, kalau kita ke majelis taklim, itu orang udah selesai Pak. Ya udah selesai, artinya udah selesai. Orang yang rajin ke majelis taklim sebetulnya hanya perlu kita lakukan adalah memperbaiki pola ibadahnya saja mungkin ya, ritual ibadahnya seperti apa yang. Tapi ketika kita masuk ke lapas, nah ini kan sasarannya jelas mereka adalah orang-orang yang secara sosial mendapatkan sanksi dari efek perbuatan yang silap ya, silap. Kita tidak mengatakan mereka jahat, tidak, tapi mereka tersilap ya, melakukan tindakan yang merugikan orang lain sehingga mereka konsekuensinya dihukum, ya, dikungkung kebebasan dan kemerdekaan. Nah, ini kan perlu edukasi, mereka perlu edukasi yang lebih daripada kita, dan ini mungkin yang menjadi bisa jadi lebih fokus kita di situ. Dan jelas sasarannya itu bagaimana nanti yang ada problem dalam kehidupan sosial, dalam sikap dan perilaku, ketika kita masuk ke sana melakukan bimbingan dan penyuluhan, ada perubahan sikap dan perilaku ketika mereka menyelesaikan masa mereka untuk dibatasi kemerdekaannya selama berada di lembaga pemasyarakatan itu. Berarti hampir di semua lembaga Pak Mas ya. Jadi begini Pak Mas, itu tadi kan secara offline tatap muka. Ya. Nah, ini sekarang ini kan kita sudah masuk di era-era digital ini. Orang lebih lama scroll HP, hadir di kajian-kajian gitu. Nah, ini bagaimana fungsi penyuluh di sini atau peran penyuluh di situ? Ya, ini tantangan ya. Ini merupakan tantangan ya bagi penyuluh, di mana di zaman era teknologi informatika yang membuat jarak antara ruang dan waktu itu seakan-akan tidak ada. Tak ada lagi jarak antara ruang dan waktu. Bahkan mohon maaf nih, batas antara baik dan buruk pun menjadi sangat hilang ya. Norma-norma antara akhlak yang benar dan akhlak yang salah itu begitu jadi samar ya. Karena sekejap kita scroll itu muncul dakwah, sekejap kita scroll muncul maksiat ya. Nah, di sini kan tren masyarakat kita kan berubah nih. Ya, tren masyarakat kita berubah. Dari kita mendapatkan edukasi persoalan keagamaan, duduk di majelis-majelis, di taklim-taklim. Sekarang tren orang majelis taklim kenapa sepi? Sepi Bapak dan Ibu majelis taklim sekarang itu. Kecuali orang yang memang sudah brandingnya ada ya. Brandingnya sudah wow, mereka bikin pengajiannya ramai. Tapi kalau kita melihat di masjid-masjid, kalau pengajian biasa kan sepi. Apalagi sepi dari anak muda, sepi dari anak-anak. Ya, kenapa? Karena kita udah tren dengan gadget nih. Semuanya bisa kita dapat di situ. Apa yang kita gaji? Kadang-kadang ada orang katakan dapat kita gaji ke masjid kalau kita bisa cari di. Kemudian kita tidak buang waktu datang ke masjid segala macam. Kan ada yang seperti itu. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita. Bagaimana kita juga merebut viewer ya, merebut viewer dari orang-orang yang mungkin sudah terbiasa membuka gadget, supaya kita juga masuk ke situ, membuat konten-konten dakwah, ya, konten-konten yang berbau pendidikan, berbau edukasi, ya, konten-konten yang memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang kehidupan beragama dan bersosial yang baik dan benar, itu adalah merupakan tantangan kita. Maka tidak heran kalau sekarang penyuluh itu sangat dituntut untuk menjadi person yang memiliki kemampuan dalam membuat sebuah materi atau edukasi di bidang dakwah kepenyuluhannya melalui konten-konten media sosial. Jadi sangat diimbau bagaimana kita sebagai penyuluh juga merebut lahan ini yang sangat luar biasa. Nah, tentu caranya gimana ya? Caranya setiap kita harus memiliki konten, sehingga konten-konten yang muncul nanti di media sosial kita, di beranda-beranda media sosial kita itu akan berubah jadi konten-konten penyuluhan, konten-konten pengajian, ya konten-konten edukasi, ya, sehingga semakin lama semakin minimal muncul ya konten-konten yang berbau maksiat. Kan sangat tipis sekali sekarang. Laris gimana? Karena menjual aurat ternyata bagi perempuan itu laris sekali. Tapi kalau konten-konten yang buka aurat, ya, goyang-goyang, joget-joget segala macam, itu sangat laris sekali itu. Nah, kapan kita merebut pelan-pelan? Oh ya, Pak Rizal. Dari awal tadi kita bincang tentang kompetensi penyuluh, tupoksi penyuluh, tugas dan fungsi penyuluh begitu luas dan begitu banyak cakupannya. Ya. Dan ini tentu seperti jika membimbing langsung, apalagi ini sudah merambah di dunia media sosial, ya. Ini kan butuh kecakapan, butuh kemampuan. Termasuk mungkin dalam memahami tugas-tugas penyuluh. Wah, ini kan kita banyak penyuluh-penyuluh baru. Ini kira-kira untuk peningkatan kompetensi ini. Nah, tentunya yang penting dulu yang pertama yang kita bangun dalam diri bahwa kita adalah penyuluh. Ya, brand itu dulu kita tanam dalam diri kita bahwa saya adalah penyuluh. Ketika saya mengakui diri saya penyuluh, maka secara otomatis kita akan berada di tengah-tengah masyarakat, sudah ada filternya tuh. Mau berbuat, bertindak, berperilaku segala macam, kita sudah tersaring sendiri kita. Tentu kita akan bersikap sesuai dengan apa yang layak dilakukan oleh seorang penyuluh. Tuh. Yang kedua, ketika kita paham bahwa kita penyuluh yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya kita mengerti nih, kalau kita mau sebagai penyuluh mau memberikan edukasi, tempat orang bertanya, tempat orang berkonsultasi, maka mau tidak mau, ini yang mendorongku untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri. Jadi dari semangat bahwa aku penyuluh, maka aku perlu meningkatkan kompetensi. Itu yang paling penting diperhatikan. Jadi jangan ketika aku penyuluh ya udah aku jadi penyunya, luhnya hilang. Penyu itu apa? Nah, penyu itu kalau ada orang sembunyi, ya kan, begitu tak ada orang dia keluar merayap-rayap dia. Jadi bukan seperti itu penyuluh itu. Jadi ketika menyadari bahwa aku penyuluh, maka aku mau tidak mau ketika melayani masyarakat, aku harus meningkatkan kompetensi diri. Ketika aku penyuluh, bahwa aku dihadapkan pada tantangan zaman tentang IT, ya, informatika, teknologi, ya, maka semau tidak mau aku tentu sebagai penyuluh harus meningkatkan kompetensi di bidang ini. Belajar, tidak ada yang tidak bisa, ya, tidak ada yang tidak bisa. Asal kita mau buka, mau coba belajar, otak-atik saja. Pada kita semua, para penyuluh, penting sangat bagi kita itu untuk melakukan proses edukasi diri kita dulu, mengedukasi diri kita dulu, supaya apa, nanti kita bisa edukasi ke masyarakat kita. Penting bagi kita itu untuk memperkaya informasi diri kita, literasi diri dulu. Bagaimana nanti kita dari literasi diri kita itu kita bisa memberikan informasi ke masyarakat. Penting bagi kita itu sebagai penyuluh untuk melindungi diri kita dulu, mengadvokasi diri kita dulu dari hal-hal yang mungkin bersinggungan dengan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat yang berbau negatif, sehingga apa, kita juga bisa mengadvokasi masyarakat kita. Jadi semuanya itu adalah sirkulasi ya, circle ya, putaran dalam kehidupan kita penyuluh yang harus kita jalani. Nah, sehingga apa, untuk penyuluh itu
perlu banyak pengetahuan, perlu banyak informasi. Oh ya Pak Mas Rizal, ini tadi kita bicara tentang dakwah, dunia dakwah kan, sering istilah ustaz, ustazah, mubalik, kiai. Nah dari obrolan kita tadi, kira-kira apa sih yang membedakan posisi seorang penyuluh agama? Ya. Ini profesi penyuluh agama dengan ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, yang juga mereka melakukan pembinaan-pembinaan. Ya. Jadi apa sih yang membedakan itu semua? Baik. Para mubalik itu adalah juga guru dipanggil ustadz karena profesinya sebagai mubalik menyampaikan kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan keagamaan, akidah, fikih segala macam ya. Nah, ini juga profesi. Nah, bedanya dengan penyuluh agama apa? Nah, penyuluh agama profesi yang sudah diberikan beban tersendiri kegiatan tugasnya. Kalau kiai tadi jelas dia ke pondok pesantren. Kalau yang mubalik tadi dia masyarakatnya umum, tak mencakup mana saja dia free ya, bebas dia. Mau kemana saja dia bebas dan dia bicara bebas berdasarkan keilmuan dia. Sementara kita penyuluh agama berbicara terikat dengan kebijakan, terikat dengan regulasi, ya memberikan bimbingan dan penyuluhan ke tengah-tengah masyarakat itu ada regulasi yang ngatur kita, ada batasan-batasannya. Batasannya apa? Ya batasannya adalah bagaimana kita merekat ya masyarakat ini dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap kokoh memahami bahwa negara Indonesia adalah negara satu-satunya negara kita, NKRI harga mati, kemudian bahwa masyarakat bisa memahami persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah-tengah oleh pemerintah dan kita semua ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Tapi kalau kita penyuluh itu kita kaitkan dengan persoalan pembangunan, persoalan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mensupport pembangunan di negeri kita ini. Ini perbedaannya dengan penyuluh. Ini terima kasih sekali Bang Mas, ilmunya, pengetahuannya yang disampaikan, yang di-share nih kepada pendengar kita, kepada kami penyuluh agama. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran dan masyarakat bisa mengerti bahwa sebenarnya penyuluh itu siapa. Ini terima kasih sekali lagi Pak Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kalian demikianlah tadi perdana podcast kita. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Saya Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.